Halo Smart Viewers, sekarang saya sudah terhubung dengan Bapak Christian Harito yang merupakan dosen dari Departemen Teknik Industri BINUS University yang meneliti sebuah alat pendeteksi struktur molekul. Nah, kira-kira seperti apa alat dan proses kerjanya? Mari kita tanyakan langsung dengan Bapak Christian. Halo, apa kabar Pak Chris? Ya, baik. Ya, baik Pak ya. Pak, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di LiveTech Pak ya. Dimana kita hari ini bakal ngobrolin satu alat nih yang sudah berhasil Bapak dan juga tim teliti. Alat spektroskopi ya Pak ya, yang bisa meneliti, bisa mendeteksi struktur dari molekul ya Pak, betul ya Pak ya. Nah, Ya, awalnya sendiri nih Pak, masalah seperti apa sih Pak yang ingin Bapak dan juga tim selesaikan dari penelitian ini Pak? oke. Jadi saya ceritakan dulu ya bagaimana awal mulanya kenapa kita mau bikin alat ini gitu. Pertama-tama ya teman saya di PT Revelware di Bekasi mengembangkan pembuatan grafin. Nah, dari proses pembuatan grafin tersebut itu bisa saja pembuatannya itu tidak murni hasilnya grafin gitu ya. Bisa grafit, bisa arang gitu ya. Maka dibutuhkan suatu alat untuk mendeteksi kualitas gitu ya, kontrol kualitas dari hasil pembuatan grafin tersebut. Maka PT Revelware tersebut mencari kan di kampus-kampus, biasa alat ini ada di lab kimia gitu. Setelah dicek ada di ITB dan UI, tapi untuk memakai alat itu prosesnya panjang gitu ya, karena mengantri kan, apalagi didahulukan mahasiswa dari kampus tersebut. Nah, mau beli juga harga rekaman tersebut, rekaman spektroskopi tersebut, harga yang komersil, harganya paling murah 1,5 miliar. Nah, maka jadi kita berdiskusi PT Revelware dengan Pak Randi dan saya. Nah, saya menyarankan ke Pak Randi, bagaimana kalau kita buat saja alat deteksi sendiri gitu, yang namanya Raman spektroskopi. Jadi alat ini digunakan untuk mendeteksi, jadi tadi itu terutamanya itu adalah grafin gitu. Oke, jadi seperti itu awal mulanya Bapak dan juga tim melakukan penelitian dengan alat ini ya Pak ya. Nah, kemudian untuk proses kerjanya sendiri Pak, bagaimana sih Pak proses kerja alat ini dalam mendeteksi molekul grafin tadi ya Pak, dan output seperti apa yang akan dikeluarkan Pak? Ya, sebenarnya nggak cuma grafin, tapi semua molekul ya jika diberi cahaya laser dengan panjang gelombang tertentu akan menghamburkan cahaya gitu. Cahayanya bisa Raman, bisa Rayleigh gitu. Nah, ketika kita menyingkirkan cahaya Rayleigh tersebut, sisa cahaya Raman. Nah, cahaya Raman ini yang bertindak sebagai fingerprint dari molekul tersebut atau senyawa yang kita deteksi tersebut. Nah, kalau di manusia kan kita bedakan manusia satu dengan manusia lain kan dengan fingerprint ya. Bisa kita cek, oh yang ini si A nih, yang ini si Budi gitu. Nah, kalau di senyawa ada juga fingerprintnya gitu ya. Nah, cahaya hamburan Raman tersebut akan menghasilkan kurva-kurva grafik gitu ya. Jadi kita tahu nih grafin itu yang dideteksi beneran grafena atau tidak gitu ya. Dari puncak-puncak kurva tersebut keluar nggak di puncak segini dan segini gitu angkanya gitu. Kalau benar maka itu grafin. Nah, itu dari Raman. Oke, jadi memang untuk mengetahui apakah si produk ini tuh mengandung grafin murni ataukah tidak ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, apakah dalam penggunaannya alat ini harus memiliki komponen tertentu Pak agar dapat mendeteksi struktur grafin tadi Pak? Atau sebenarnya alat ini tuh dapat langsung digunakan untuk mendeteksi struktur molekul lainnya Pak? Ya, kalau untuk Raman spektroskopi baik yang komersial maupun yang saya buat itu sudah bisa langsung digunakan gitu ya. Jadi maupun sampelnya padatan atau cairan bisa langsung ditembakkan lasernya, langsung nanti kita proses keluar grafiknya. Nah, bedanya ini saya bandingkan dengan alat lain yang sejenis ya, yang manfaatnya sejenis gitu. Biasanya Raman dibandingkan dengan FTIR gitu ya, dengan infrared gitu kan. Yang satu kan tadi Raman pakai laser, yang FTIR pakai infrared. Nah, itu bedanya kalau FTIR tuh biasanya sampelnya preparasinya itu lebih rumit.
harus, kalau yang serbuk harus benar-benar rata gitu, di permukaan rata. Kadang-kadang jika butirannya keras harus dicampurkan dengan KBR, dibuat pelet baru bisa dideteksi gitu. Tapi kalau Raman nggak bisa langsung deteksi. Oke. Nah kemudian Pak, dengan mengetahui struktur molekul grafin ini Pak, manfaat seperti apa sih Pak yang akan didapat oleh pengguna nantinya Pak? Ya, salah satu contohnya tadi di PT Revolver tersebut ya. Jadi misalkan sudah dihasilkan grafin melalui proses tertentu, ya kita bisa tahu, bisa cek, oh ternyata hasilnya itu ada grafinnya, tapi masih ada juga mungkin campuran grafit dan arang gitu ya. Nah bisa lagi dicoba dengan cara lain sampai menemukan formula yang terbaik untuk membuat grafin gitu. Jadi sebagai quality control gitu ya. Salah satu contohnya seperti itu. Oke Pak, kemudian Pak, untuk dalam proses pembuatannya Pak, kendala seperti apa sih yang sering ditemui oleh Bapak dan juga tim? Nah, dan faktor apa yang mempengaruhi kendala tersebut Pak? Ya, utamanya komponen ya. Kalau dibandingkan dengan yang komersil kan sebenarnya harganya kan jauh ya, harganya 1,5 miliar gitu ya. Punya kita hanya puluhan juta saja gitu ya. Nah, itu komponennya yang paling utama. Jadi yang tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa jika molekul atau senyawa ditembakkan laser dengan panjang gelombang tertentu akan menghamburkan cahaya Raman dan Rayleigh. Nah itu kita mau pisahkan Rayleigh tersebut karena yang jadi fingerprint itu Ramannya gitu kan. Nah kita butuh filter yang bagus nih buat filter Rayleigh-nya, kita mau Ramannya aja gitu. Itu yang dulu pertama awal-awal sebelum prototip ini yang ini jadi gitu ya, kita pakai mungkin kualitasnya kurang bagus gitu ya filternya, jadi hasilnya tidak sesuai dengan yang dideteksi. Tapi sekarang setelah mengganti komponennya kita berhasil menghasilkan yang mau kita deteksi. Oke nih Pak, kemudian Pak hingga saat ini Pak, apakah alat ini sudah dipergunakan oleh masyarakat atau unit tertentu Pak, selain dari perusahaan milik tim Bapak tadi ya Pak? Nah apakah ada feedback menarik dari mereka dalam penggunaannya Pak? Kalau untuk beredar di pasaran belum ya alat ini ya. Mungkin baru di PT Revolver tersebut gitu ya. Nanti dari situ dikembangkan terus, baru kita akan mungkin bisa di package untuk dijual ya. Oke nih Pak, apakah akan ada pengembangan tertentu nih Pak? Atau pengembangannya seperti apa nih Pak yang akan dilakukan oleh Bapak dan juga tim ke depannya Pak? Ya, kalau untuk Raman, biasanya di Raman kita bandingkan saja dengan Raman komersial gitu ya. Raman komersial tadi itu ada yang 1,5 miliar itu namanya makro Raman. Jadi yang deteksi satu area gitu. Nah itu bisa apa saja kan dalamnya. Ada lagi namanya mikro Raman. Mikro Raman satu titik aja gitu, satu titik ukurannya bisa areanya mikro gitu ya. Nah itu lebih mahal lagi, 4-5 miliar gitu. Nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi namanya nano Raman gitu ya. Nano Raman itu ya deteksinya skalanya nano gitu ya. Skalanya nano itu lebih mahal lagi sampai 10 miliar gitu. Nah mungkin kita juga bisa mengikuti seperti itu. Semoga gitu ke depannya kita dari sini dulu ke makro, ke mikro, ke nano nanti ya. Oke. Nah kemudian Pak, ada kabar juga yang mengatakan bahwa alat ini tuh bisa dimanfaatkan di tengah pandemi ini Pak, terkait dengan COVID-19 ini Pak. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Kris? Ya, kalau di luar negeri, di US, di Eropa, di Cina, memang ada beberapa lab yang sudah menggunakan Raman untuk mempelajari struktur COVID ini gitu ya. Kan strukturnya molekulnya berubah-ubah gitu ya. Nah ini kita pakai Raman tersebut bisa untuk mendeteksi atau mempelajari dari COVID tersebut. Mungkin bisa kita kembangkan juga ke arah sana ke depannya. Oke, baik Pak Kris, terima kasih banyak atas obrolannya hari ini tentang spektroskopi tadi ya Pak ya, dan terima kasih banyak juga atas temuannya tentunya Pak ya. Semoga di tahap apapun saat ini alatnya, semoga selalu diberi kelancaran dan mungkin bisa semakin digunakan oleh masyarakat luas, atau tadi sudah mulai bisa dimanfaatkan di penelitian COVID Pak ya. Terima kasih banyak Pak Kris, sekali lagi sehat-sehat dan sukses selalu untuk Bapak Kris.
Oke, smart viewers, itulah tadi obrolan kita dengan Bapak Christian Harito. Nah, tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena seperti biasanya sesaat lagi kita bakal mereview satu alat yang sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, penasaran seperti apa? Tetaplah bersama kami di layar.